Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat menyanyi. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tangan-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah, baik di gedung gereja maupun yang di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan di antara kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan oleh Saudari Kirsten Andrea. Dipersilakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kalau kami boleh kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami, baik dalam gedung gereja ini, ataupun juga dari dalam rumah kami masing-masing, ataupun juga dimanapun kami berada saat ini, maka kami meyakini dan mengimani semua itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami dan mengingatkan kami untuk datang beribadah, memuliakan Tuhan dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Dan saat ini kami berserah penuh kepadamu untuk boleh diberkati dalam sabda kebenaran firman. Kami rindu untuk mendengarkan sabdamu ya Allah, agar kehidupan kami hari lepas hari boleh semakin baik dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan inginkan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti, memahami dengan baik dan benar, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba bersama dengan para presbiter dalam membaca Alkitab dan dalam memberitakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat pertama dan kedua yang mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi beribadah secara daring juga secara luring. Dan ini suatu peribadahan yang harus kita jalani di masa pandemi ini. Nanti kalau situasinya aman dalam pengertian kalau sekarang itu ada istilah level 4, status zona merah. Nah, kalau situasinya seperti itu, rumah-rumah ibadah mulai lagi dianjurkan beribadah secara daring. Tetapi kalau statusnya terlihat semakin baik, apakah dia level 3 atau zona kuning atau orange, maka orang boleh lagi beribadah secara luring. Ini sebuah kenyataan yang harus kita jalani di masa pandemi ini. Kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi secara luring, bisa saja minggu-minggu depan tiba-tiba keluar lagi surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa wilayah ini atau kota Makassar ibadahnya harus kembali secara daring. Ya, kita kembali lagi secara daring. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kiranya kita tidak pernah kehilangan akan semangat kita di dalam kita datang beribadah kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur ini dalam bahasa Ibrani seringkali disebut dengan kata Tehillim atau puji-pujian. Sebuah kitab yang cukup tua, dituliskan pada kurang lebih abad 10 sampai 5 sebelum Masehi. Siapa penulisnya? Ada banyak penulisnya, tetapi salah satunya penulisnya dalam teks ini adalah Daud. Itu sebabnya Mazmur 103 ayat 1 dimulai dengan kalimat dari Daud. Daud berkuasa kurang lebih, kalau saya tidak salah, sekitar 1040 sampai dengan 970 sebelum Masehi. Itu berarti penulisannya memang benar di sekitar abad-abad 10 sampai 5 Masehi, berarti itu di usianya yang ke-50 tahun ke atas. Antara abad 11 memasuki abad 10, kalau disebut abad 10 berarti Daud pada saat itu sudah usia 50 tahun ke atas. Dia menuliskan teks dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Teks ini sangat terkenal. Dia semakin terkenal pada masa kini oleh karena seseorang yang bernama Matt Redman menuliskan sebuah lagu dari teks ini. Anak-anak muda pasti tahu lagu ini.
Apa itu judulnya? 1000 Reason, ya. Bless the Lord of my soul. Nah itu dia itu. Harusnya tadi pemuda ada yang nyanyi lagu ya. Bagus ini lagu, cuma saya lupa kasih tahu. Ya, ini lagu yang sangat cukup terkenal, apalagi di tahun-tahun 2015. Dan Matt Ritman menuliskan lagu ini berdasarkan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia katakan, bless the Lord, oh my soul. Dalam bahasa Ibrani kata pujilah Tuhan ini tertulis dengan kata barach Yehova. Pujilah Tuhan. Hal ini mau menggambarkan, jadi Daud ini menuliskan ini selain dia menggambarkan bagaimana ia menyatakan iman percayanya, juga dia tetapi menggambarkan juga bagaimana umat Israel itu di dalam mereka menyatakan sikap iman mereka kepada Tuhan. Jadi ini bukan sekedar hanya sebuah tulisan barach Yehova. Begitu, pujilah Tuhan, bukan. Tetapi ini mau menggambarkan sikap iman mereka. Dan sikap iman itu semakin terlihat ketika di sana dikatakan, hai jiwaku. Kata jiwa ini mau menggambarkan bagaimana di dalam orang-orang Israel, di dalam diri Daud itu, ketika ia mau memuji dan memuliakan Tuhan itu, ia sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya juga ketika dia memuji dan memuliakan Tuhan itu sepenuh jiwanya, sepenuh hatinya, ia serahkan kepada Tuhan. Tidak terbagi dengan hal-hal yang lain. Tidak ada pikirannya kemana-mana, fokus hanya kepada Tuhan. Ketika dia memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang mau digambarkan dari kalimat barach Yehova. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia tidak katakan pujilah Tuhan, hai perbuatanku. Pujilah Tuhan, hai pikiranku. Pujilah Tuhan, hai hatiku, tidak. Pujilah Tuhan, hai mulutku, tidak. Tapi dia masuk ke dalam sesuatu yang mendasar, hai jiwaku. Kalau dia sudah katakan hai jiwaku, itu berarti sudah sepenuh kehidupannya ia mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh dan fokus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pembelajaran yang baik sekali buat kita. Sekaligus kritik dalam sikap hidup kita di dalam kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Secara sederhana mau dikatakan begini, bagaimana sesungguhnya ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah juga kita melakukan hal yang sama dengan sungguh-sungguh fokus untuk memuji Tuhan? Ini mau mengajarkan kepada kita semua, apalagi saat ini saya mau katakan ibadah di rumah itu pencobaannya banyak. Sangat banyak. Kalau saudara sedang beribadah, mungkin kalau di dalam gereja kita agak tertib gitu, tenang. Karena kita beribadah dengan orang banyak dan kita menjaga sikap kita. Tapi kalau saudara yang beribadah di rumah itu pencobaannya itu luar biasa. Saudara sedang menyanyi, memuji Tuhan, Indonesia negaraku, tiba-tiba pintu depan ada yang ketok. Kasih tinggal ibadah, buka dulu, ya ada apa? Betul kan? Pencobaannya luar biasa. Lalu di situ mau dikatakan, apakah di situ saudara sedang memuji Tuhan dengan segenap hati? Tidak. Hati saudara sedang terbagi dengan orang lain. Fokus saudara sedang terbagi dengan hal-hal yang lain. Apalagi ketika ada handphone itu, ada WA masuk, telepon masuk, sementara ibadah saudara angkat atau balas WA. Hati saudara sedang terbagi di sana. Dan ini yang mau dikritik oleh bacaan kita pada pagi hari ini. Engkau tidak memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Daud katakan, barach Yehova, hai jiwaku.
Nefes, dia gunakan di sana kata jiwa itu menggunakan bahasa Ibrani. Nefes, sepenuh kehidupanmu, sepenuh nafas hidupmu. Jangan terbagi. Ini dia kritikannya buat kita hari ini. Dan ini saya kira firman ini bagus sekali mau mengingatkan kepada kita di tengah berbagai situasi dan keadaan kita yang hari ini kita harus melakukan ibadah secara daring di rumah, dan kita tahu banyak godaan, cobaan yang dapat membuat kita pada akhirnya hati kita tidak sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Hati kita tidak sepenuhnya menyembah Tuhan. Hati kita tidak sepenuhnya memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, kalau engkau sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka biarlah puji-pujianmu itu sepenuh hati. Kalau perlu saudara ibadah tempel depan rumah, maaf tidak bisa diganggu, ada ibadah. Itu. Buat seperti itu. Supaya saudara benar-benar bisa berkonsentrasi untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berikutnya bagian firman Tuhan ini juga mengatakan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia lebih dalam lagi mau mengatakan, pujilah namanya yang kudus. Setelah Daud mengatakan pujilah Tuhan, lalu dia bilang pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Mengapa Daud mengatakan nama yang kudus? Ini jelas latar belakangnya dalam tradisi ajaran keimanan orang-orang Yahudi yang pada saat itu juga berpegang teguh pada hukum Taurat yang mengajarkan bahwa janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini mau mengajarkan bagaimana orang Israel itu, Daud itu sangat menghormati nama Tuhan itu. Oleh sebab itu ketika nama Tuhan itu disebut, maka melalui firman ini dia mau mengajarkan juga kepada kita bagaimana juga kita tunduk dan menaruh hormat ketika nama Tuhan itu disebut. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, realitas hari ini seringkali justru orang, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tetapi orang seringkali menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, hormatilah nama Tuhan Allah. Bagaimana cara hormatnya? Ketika engkau mendengar namanya disebut, ketika engkau menyebutkan namanya, maka hormatilah itu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, hai segenap batinku, memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sikap iman sebagai orang yang percaya. Pertanyaan yang paling realistis dalam memahami bagian firman Tuhan ini adalah, mengapa Daud melalui tulisannya ini menggambarkan bagaimana sikapnya di dalam ia memuji Tuhan, sekaligus di dalam ia menggambarkan sikap orang-orang Israel di dalam memuji Tuhan. Apa alasannya begitu? Kita harus memuji Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ayat 2 menjelaskan hal itu. Mari kita lihat sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini dia kuncinya. Daud katakan, jangan lupakan kebaikannya. Jadi kalau Daud itu dia mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan segenap hatinya, dan itu merupakan gambaran iman percayanya, itu semua oleh karena lahir dari sebuah pengalaman kehidupan berimannya, di mana ia merasakan akan karya cinta kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan itu membuat ia berkomitmen untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Daud orang yang tahu berterima kasih, Daud orang yang tahu mengucap syukur.
Daud orang yang tahu merespon kasih Allah itu harus seperti apa di dalam kehidupan beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya juga ada banyak kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Di tengah masa pandemi kini, ada banyak orang yang sedang dirawat, ada banyak orang yang sedang bergumul dan berjuang di ruang-ruang isolasi. Ada banyak orang juga yang terdampak secara ekonomi di tengah berbagai situasi pandemi kini. Belum lagi ditambah berbagai pergumulan dan persoalan lainnya. Tetapi mari lihat, di tengah berbagai situasi yang kita alami hari ini, kebaikan cinta kasih Tuhan itu tetap Ia nyatakan dalam hidup kita. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar di tengah berbagai pergumulan. Beban-beban yang begitu berat diangkat oleh Tuhan, diringankan oleh Tuhan. Ketika kita merasa seorang diri, kita merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan, menopang kita, menuntun dan memimpin kita. Ketika kita merasa jalan yang kita jalani sudah gelap dan seolah-olah kita sudah tersesat, tetapi kita dimampukan untuk melihat satu titik terang di mana Tuhan menuntun dan memimpin kita untuk keluar dari kesesatan dan kegelapan yang kita alami. Kebaikan, cinta, dan kasih Tuhan itu sampai hari ini tetap Ia nyatakan. Oleh sebab itu ada banyak orang juga yang keluar dari ruang-ruang perawatan, dari ruang-ruang isolasi dalam keadaan yang baik dan sehat. Ada mereka yang hari ini bersuka cita, ada mereka yang hari ini penuh dengan damai sejahtera oleh karena perbuatan dan cinta kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengajarkan kembali kepada kita bagaimana di dalam hidup ini kita benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan itu dengan segenap hati, sepenuh hati. Jangan biarkan hatimu terbagi dengan hal-hal apa yang ada di dalam dunia ini ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24, di sana diberitakan nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak, Ibu, perhatikan ini. Firman Tuhan katakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah seperti itu. Bapa tidak menghendaki penyembah-penyembah yang membagikan hatinya dengan aktivitas yang lain, yang membagikan pikirannya dengan pikiran-pikiran yang lain, yang membagikan hidupnya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Bapa tidak menghendaki penyembah-penyembah yang seperti itu. Oleh sebab itu, kalau hari ini engkau katakan, Pak Pendeta, saya sudah beribadah, keluarga kami sudah beribadah, kami senantiasa datang kepada Allah dalam beribadah. Pertanyaannya adalah, apakah ibadahmu, apakah penyembahanmu, apakah puji-pujianmu yang kau naikkan kepada Allahmu benar-benar sungguh fokus hanya kepada Allah dan tidak terbagi dengan hal-hal yang lain? Maka firman Tuhan ini ingin menegaskan, kalau engkau ingin diberkati dalam ibadahmu, dalam puji-pujianmu, maka pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, jangan bagi dengan hal-hal yang lain. Kalau engkau membaginya dengan hal-hal yang lain, puji-pujian itu tidak berkenan di hadapan Bapa. Tetapi kalau engkau dengan sungguh-sungguh menyerahkan hanya kepada Bapamu, maka puji-pujianmu itu akan kembali dalam hidupmu, kembali dalam seluruh keluargamu. Allah akan memberkati engkau dalam sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam hidupmu, dan mari respon kebaikan Allah itu dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami mau belajar untuk lebih sungguh lagi, lebih fokus lagi. Di dalam kami menyembah Engkau ya Allah, di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, agar dalam menjalani hidup ini, kami boleh senantiasa didapati dan menjadi contoh dan teladan sebagai pribadi dan keluarga, bahkan sebagai jemaat, pribadi yang menyembah dan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh dan dengan benar. Tuhan berkati kami semua, agar seluruh ibadah kami, seluruh persekutuan kami berkenan di hadapan-Mu, membuahkan kebahagiaan, kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Saat ini bersehati kami semua berdoa bagi gereja-Mu di atas muka bumi ini, dalam persekutuan bersama dengan gereja Protestan di Indonesia bagian barat yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah sang kepala gereja. Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini, khususnya jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar. Berkati gereja ini Tuhan, berkati seluruh mereka, jemaat-Mu di tempat ini, dari sektor 1 sampai 12 bersama dengan para presbiter, pengurus pelayanan kategorial, unit-unit misioner yang lain Tuhan. Tuhan memberkati gerak langkah pelayanan gereja ini. Mereka yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini, para penatua dan diaken, Tuhan juga memberkati mereka yang bertugas dalam tugas sebagai organis, pemandu lagu, persembahan pujian, tim multimedia, Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, pegawai kantor majelis jemaat. Semua mereka bergandengan tangan dengan jemaat-Mu yang memberi diri dalam gerak langkah pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkatilah masing-masing mereka. Hamba mohonkan, biarlah kehidupan mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mereka terus termotivasi dalam semangat untuk terus melayani Tuhan. Mereka diberkati dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan pelayanan gereja ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu, baik yang beribadah dalam gedung gereja ini ataupun yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Engkau Bapa mengenal setiap keluarga, setiap pribadi.
Engkau Bapa yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, apakah itu sukacita, apakah itu duka cita, apakah itu kegembiraan ataukah kesusahan hati. Dari dalam rumah-Mu yang kudus, di tempat ini hamba bermohon kepadamu ya Allah, biarlah aliran kuasa-Mu memenuhi kehidupan mereka melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan masing-masing mereka merasakan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga mereka yang bersuka cita dan berbahagia terus diteguhkan dan belajar bersyukur di tengah-tengah berbagai berkat Tuhan. Dan mereka yang berduka dan mereka yang memiliki kesedihan hati, peganglah hati mereka Tuhan. Berikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan. Angkatlah dan ringankanlah setiap beban-beban hidup mereka. Dan kami percaya di ujung hari ada kelepasan dan kebebasan, ada sukacita dan damai sejahtera yang mereka rasakan. Bahkan bagi mereka yang sakit dan lemah dan sedang berjuang di ruang-ruang perawatan dan isolasi, ataupun juga mereka yang saat ini berada di rumah ataupun berada di gedung gereja ini, mereka yang memiliki sakit penyakit yang mendera di dalam tubuh mereka. Bapa di dalam sorga, dengan rendah hati hamba mohonkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah cinta kasih sorgawi yang memenuhi mereka, yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebebasan dan kelepasan dari segala sakit penyakit mereka. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap pribadi, keluarga dan jemaat ini. Terus berkati kami semua Tuhan. Pakai kami, utus kami, kemanapun dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hadirkan kami Tuhan di tengah mereka yang membutuhkan uluran tangan, di tengah mereka yang membutuhkan penghiburan dan topangan. Hadirkan kami Tuhan, agar kehidupan kami di dalam dunia ini bermanfaat untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Pakai juga semua jemaat-Mu ini ya Tuhan, agar dalam kesehatian mereka boleh terus mendukung dalam seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini, ikut serta dalam setiap pelayanan yang ada, dan bersama-sama kami membangun satu persekutuan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, ada banyak berkat-Mu dalam hidup kami, kesehatan, kesembuhan, bahkan hari lepas hari kebutuhan kami dicukupkan, makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi. Kami bersyukur Tuhan, usia yang Engkau tambahkan, baik pribadi maupun perkawinan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Maka biarlah di tengah berkat-berkat itu juga kami belajar menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, sumber segala berkat kehidupan. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, badan eksekutif, badan legislatif, pemerintahan yang berlangsung di tingkat pusat sampai pelosok negeri. Mari Tuhan berkati Kota Makassar ini Tuhan, jaga dan pelihara kami semua, bersehati dengan para tetangga kami, bersehati dengan masyarakat luas. Kami boleh menjalankan protokol kesehatan, kami boleh membangun kota ini dengan baik, kami menjadi berkat dan kota ini memuliakan nama Tuhan. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, bahkan satuan pengaman lainnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan bagi para pemimpinnya, bahkan pemimpin bangsa dan negara ini, pemimpin provinsi ini, pemimpin kota Makassar ini. Jaga pelihara mereka Tuhan, agar apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka,
itu boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Paulus yang telah mengabdi sebagai pegawai GPIB, dan itu boleh dijalankannya di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar. Biarlah seluruh gerak langkah pelayanan yang sudah ia lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya semua yang sudah ia lakukan itu sudah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan teruslah pelihara dia bersama dengan keluarganya dalam setiap gerak langkah hidupnya, bahkan dalam setiap rencana-rencana ke depannya. Tuhan menuntun dan memimpin. Demikian juga kami mengucap syukur karena hari ini mahasiswa stase 2 dari Universitas Kristen Duta Wacana, Saudari Novi, boleh menyelesaikan masa prakteknya di tengah-tengah jemaat ini. Dan dia akan kembali ke Jogja untuk menyelesaikan perkuliahan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi pelayan. Doa kami bersama dia, Tuhan. Kami percaya pelayanannya sudah menjadi berkat bagi jemaat ini. Dan biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan tetap terus berlangsung di dalam kehidupannya. Kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan memastikan dia menuju masa depan sebagai seorang pelayan Tuhan. Agar dimanapun dan kemanapun dia pergi, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat bersama kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudari Kirsten Andrea dipersilakan untuk memuliakan Tuhan.
hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Ajakan pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB dengan nomor 12225 garing angka Romawi 8 garis 21 garing MS angka Romawi 20 perihal bantuan bencana alam banjir bandang bagi saudara-saudara kita di wilayah Kabupaten Nias Utara.
Untuk maksud tersebut, Majelis Jemaat mengetuk hati seluruh warga jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk kembali bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan. Maka dalam ibadah hari Minggu ini akan dibuka kotak peduli tanggap bencana alam. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3 setelah persembahan dijalankan. Betapa kita tidak bersyukur. Allah yang agung maha kuasa.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami, lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 22 Agustus 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Angka 1 Romawi bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 4. Pemandu lagu Saudara Natalia Samson dan Saudari Indriani Dame. Persembahan pujian Saudari Christine Andrea. Organis Hermina Tondombala. Produksi siaran tim Multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Sehati dalam doa Mupel GPIB Suselbara. Hari tanggal Senin 23 Agustus 2021, waktu pukul 18.30 sampai selesai, media Zoom. ID meeting 837-7557-2084, password Sehati Doa. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh warga jemaat secara daring pada kegiatan tersebut. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 25 Agustus 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Pelayan liturgi Penatua Meti DR Takasili dan Diaken Christine Natalina Bermuli. Pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob, organis Saudari Andrea Liau. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah pelayanan Pelkat PA-PT GPIB Mupel Sesusel Barang. Hari dan tanggal Jumat 27 Agustus 2021, waktu pukul 17.00 sampai selesai. Tempat secara luring GPIB Bukit Seitun Makassar, Jalan Cendrawasih nomor 353. Daring atau Zoom meeting ID 876-5574-2855, passcode PAPT SSP. Untuk itu dimohon kehadiran pelayanan Pelkat PAPT secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 26 Agustus 2021, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Pelayanan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Pelayan liturgi Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara online pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Troy Febri Rapar,
anggota Jemaat Sektor 11 GPB Batrakasi dengan Maria Reinhard R. Beaniga Putri Tuan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPB Batrakasi. Pastoral dilaksanakan Kamis 26 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA. Diundang Majelis Jemaat di Sektor 2 dan 11 dan orang tua atau saksi hadir dalam pastoral. Nikah Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Organis Ibu Destinia Walayo Tuala. Pemandu lagu Saudari Stefani Letedara dan Saudari Amelia Hatu. Angka Romawi 2, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka, telah meninggal dunia pada 1 hari dan tanggal Selasa 16 Agustus 2021 pukul 18:29 WITA di Rumah Sakit Ibnu Sina. Saudari Agnesia Trifriani Politon, usia 31 tahun. 2 hari dan tanggal Kamis 19 Agustus 2021 pukul 21:45 WITA di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Admin Katili, usia 88 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPB Jemaat Batrakasi menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penyampaian ibadah hari Minggu luring itu disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah di Jemaat Batrakasi sesuai surat pemberitahuan dari Majelis Jemaat GPB Batrakasi Makassar nomor 149-JBK-KH-3 angka Romawi 8-2021 dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar nomor 443.01-400 surat edaran Kesbang Pol angka Romawi 8-2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah mulai tanggal 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara luring atau onsite. Pendaftaran jemaat dibuka mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 12.00 melalui WA admin HP atau WA 081248450297. Kuota tiap jam ibadah maksimal 30 orang yang telah divaksin minimal dosis 1 atau pertama. Pada saat datang ibadah, jemaat yang telah mendaftar menunjukkan bukti vaksin. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 18:15 WITA di rumah. Nama Bapak Sukardi Paimin, umur 80 tahun, nomor register 2701-3, angka Romawi. Alamat duka Jalan Tidung 5, Blok 15, Tapak 7, nomor 107. Dari Sektor Pelayanan 3 GPB Jemaat Batrakasi Makassar. Rangkaian acara 1. Ibadah penghiburan hari tanggal Minggu 22 Agustus 2021 waktu pukul 19.00 WITA, tempat Jalan Tidung 5 Blok 15 Tapak 7 nomor 107 yang akan dipimpin oleh Pendeta Dina Lambe Paimbonan. 2. Ibadah pelepasan hari tanggal Senin 23 Agustus 2021 waktu pukul 12.00 WITA, tempat Jalan Tidung 5 Blok 15 Tapak 7 nomor 107 dipimpin oleh Bapak Pendeta Roberto JM Wagei. 3. Ibadah pemakaman Senin 23 Agustus 2021 waktu pukul 13.00 WITA, alamat TPU Umum oleh Bapak Pendeta Roberto JM Wagei. Kepada keluarga Paimin, Wisan,
Majelis dan warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyatakan turut berduka cita dan mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan sejati, senantiasa memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian penyampaian kami atas perhatian serta partisipasi warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 21 Agustus 2021. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Untuk warta berikutnya, kami serahkan kepada Sekretaris PHMJ GPIB Bahtera Kasih, Penatua Albertina Mual. Waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan surat keputusan dari Majelis Sinode GPIB. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Majelis Sinode. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 5509/MS.20 Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pemberian hak pensiun kepada Saudara Paulus Hadi Utomo selaku pegawai di kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 mengakhiri status pegawai tetap GPIB dan memberikan hak pensiun kepada Saudara Paulus Hadi Utomo selaku pegawai di kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar dengan ucapan terima kasih atas pengabdian kepada GPIB. Kedua, masa kerja efektif yang bersangkutan pada tanggal 1 Februari 2021 adalah 24 tahun 11 bulan. Ketiga, perhitungan dan pembayaran pensiun untuk Saudara Paulus Hadi Utomo akan dilaksanakan oleh dana pensiun GPIB. Keempat, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5225/20/MS.20 Romawi /KPTS tanggal 28 Oktober 2020 perihal kenaikan berkala dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Mauren S. Rumeser, MTH, Ketua 3, Pendeta J. Marlen Joseph, MTH, Sekretaris Umum. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Dalam hal ini akan diwakili oleh
Ketua 5 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan tanda kasih purna bakti kepada Bapak Paulus Hadi Utomo. Kepada Bapak Penatua Hendrik A. Sarumpait, disilakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Ya, puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan kita karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, beribadah dan bersukacita pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, mungkin Om Paul dan Novi bisa ke depan. Ya, kami berdiri di sini mewakili jemaat dan majelis jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paul yang sudah mengabdi selama 24 tahun 11 bulan di GPIB Jemaat Batra Kasih. Ya, kita tahu bersama bagaimana mulanya Pak Paul bekerja di Batra Kasih dan jabatan yang terakhir adalah sebagai kepala kantor. Ya, bagi saya ini suatu proses yang ya luar biasa lah. Karena kita bisa mengabdi di suatu instansi itu selama 24 tahun 11 bulan. Dan hingga saat ini masih berkarya di GPIB Jemaat Batra Kasih sebagai staf umum. Dan sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya selama berkarya di GPIB Jemaat Batra Kasih. Sebentar akan diberikan tanda kasih kepada Pak Paul, tapi mungkin nilainya tidak usah dilihat. Tetapi inilah bentuk terima kasih kami, Majelis Jemaat Batra Kasih atas pengabdiannya, dan harapan kami bersama tanda kasih ini bisa berguna untuk Bapak Paul bersama dengan keluarga. Untuk Ade Novita Sara, mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana yang sementara ini semester 6 yang telah melakukan PKL di Batra Kasih selama 2 bulan. Harapan kami kiranya ilmu dan pengetahuan yang didapat selama ber-PKL di Jemaat Batra Kasih bisa bermanfaat untuk meraih cita-citanya. Pesan kami, ya tetap banyak baca, banyak belajar, perdalam ilmu pengetahuannya, karena makin banyak kita baca, itu akan makin banyak pula pengetahuan yang kita dapat, sehingga itu bisa berguna untuk Adinova ketika melanjutkan atau meraih cita-citanya. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Saudari Novita Sumampo. Disilakan.
Bapak, Ibu, dan saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, Novi mau ucapkan terima kasih untuk kesempatannya hari ini, untuk waktu dan tempat yang boleh diberikan bagi Novi untuk menyampaikan ungkapan syukur. Terima kasih dari Novi untuk seluruh anggota Jemaat GPIB Batrakasi Makassar. Tidak terasa sejak pertama kali Novi datang ke tempat ini tanggal 17 Juni hingga pada saat ini 22 Agustus, kurang lebih 2 bulan, Novi berhasil menyelesaikan masa stase 2 di GPIB Batrakasi tempat ini. Melalui masa stase 2 ini, Novi belajar banyak dari setiap proses pelayanan yang boleh Novi kerjakan di tempat ini. Terkhusus bagaimana Novi bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa teologi untuk menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif pada jemaat. Tentunya ketika Novi akan praktek di tempat ini ada banyak sekali keraguan, ketakutan. Tapi Novi bersyukur karena di tempat ini Novi sangat merasa diterima, merasa disayang oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Meskipun dalam beberapa pelayanan Novi mendapat banyak tantangan, tapi ini mengajarkan Novi untuk tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah ketika Novi melakukan berbagai pelayanan di gereja. Novi juga sangat bersyukur untuk semuanya yang Novi terima di tempat ini. Kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara banyak Novi dapatkan. Novi banyak dibantu oleh jemaat, terutama untuk saran, nasihat, kritik. Novi yakin itu adalah hal-hal yang bisa membangun Novi untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Novi juga mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Pendeta Roberto Wage, yang sudah membimbing dan membantu mengarahkan Novi selama Novi menjalankan praktek kejemaatan di GPIB Batrakasi di tempat ini. Dan juga para pendeta, para Bapak Ibu majelis yang sudah memberikan Novi banyak pengalaman tentunya. Dan seluruh warga jemaat yang selalu memberikan semangat buat Novi setiap Novi mau melakukan pelayanan dimanapun Novi bertemu dengan jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara, dari perjalanan Novi ini, Novi akan mengingat setiap perjalanan proses kurang lebih 2 bulan ini bersama Bapak, Ibu, dan saudara. Dan ini menjadi bagian dari perjalanan Novi sebagai mahasiswa teologi. Di akhir kata, Novi ingin mohon maaf untuk setiap mungkin Novi pernah bertindak atau berkata-kata yang menyakiti hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa bersama-sama lagi. Terima kasih untuk semuanya. Ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Batrakasi, jangan lupa membawa peta. Untuk semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Novi, pantunnya juga. Saya persilakan kembali Bapak Paulus. Sebenarnya. Tapi saya berpikir, karena waktu itu saya belum kerja, pada tahun 1997 ada lowongan yaitu tenaga kostor. Setelah saya pertimbangkan, pikir-pikir, jadi majelis jemaat juga pelayanan, jadi kostor juga melayani. Tetapi jadi majelis jemaat tidak dibayar, tapi jadi kostor ada upahnya gitu. Jadi pada waktu itu juga pergumulan sebenarnya, karena ada tawaran
untuk kerja di Pedoman Rakyat. Waktu itu yang mengajak almarhum Bapak Bambik Sahertian. Tapi saya bilang sama beliau waktu itu, sudahlah Om, saya biar di gereja saja, karena gereja itu tidak akan tutup dan juga tidak akan balah. Saya lakukan bermanfaat bagi jemaat dan juga rekan-rekan sepelayanan. Pesan saya kepada teman-teman sekerja, jangan selalu mengeluh. Marilah kita syukuri berkat Tuhan, karena masing-masing kita telah diberikan porsi masing-masing berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.